dalam agama Islam, ya, pengetahuan itu berkembang dua arah. Yang pertama, berkembangnya ilmu yang disebut ilmu husuli. Yang kedua, ilmu huduri. Ilmu husuli itu yang mencakup ilmu kalam, ya, ilmu fikih itu. Dan ilmu huduri itu termasuk khusus ilmu tasawuf. Beda antara ilmu husuli dan ilmu huduri itu letaknya di sini. Orang yang belajar ilmu husuli itu kalau ketika dia belajar ada tulisan di papan tulis kata-kata khauf atau takut, ya. Orang disuruh baca, kamu baca kata takut, ya. Kamu ulangi 30 kali menyebut kata takut. Setelah diulangi 30 kali, ditanya, kamu ketika membaca kata-kata takut tadi, hatimu merasa takut atau enggak? Enggak, saya cuma membaca kata takut, ya. Itu artinya itu ilmu husuli, ya. Kalau ilmu huduri, dia diberitahu kata-kata takut, belum mencapai kata-kata takut, baru isyarah, dia sudah ketakutan betul. Nah, ini seringkali gak dipahami ketika orang belajar tasawuf. Dipikir tasawuf itu kayak ilmu fikih, dipikir kayak filsafat, diakal, ya. Saya sudah belajar tasawuf, ya, tentang sabar, definisinya apa, nanti cara melakukannya bagaimana. Loh, itu belum, itu masih ilmu kupasan syariahnya, olah pikir, ya. Bukan definisi, ya. Karena ilmu huduri itu langsung. Itu sebabnya ilmu huduri itu tidak bisa menggunakan pikiran, tapi menggunakan rasa, syauq. Itu ada di sini. Itu sebabnya ilmu husuli itu ilmu pikiran, ada di otak letaknya. Dan ilmu huduri itu ada di dalam qalbu. Alatnya syauq, rasa. Nah, susahnya kita itu sekolah, ya, di mana pengetahuan itu letaknya di otak, pikiran, definisi. Ini nggak jelas nanti akhirnya, ya. Itulah banyak definisi nanti. Kenapa? Karena berkaitan dengan pikiran. Rasulullah sudah melarang orang menggunakan pikiran untuk memahami zat Allah. Jadi ini yang harus kita luruskan di situ. Kenapa ketika orang melakukan tasawuf, menjalani amalia, tidak boleh bertanya? luas tuh. Karena kalau bertanya itu kembali ke akal lagi, ya. Jadi harus betul-betul, ya. Itu logikanya begitu, ya. Tapi bukan berarti tidak masuk akal sama sekali, enggak. Ada penjelasan-penjelasan. Nah, itulah salah satu. Ini ilmu tasawuf ini kemudian masuk ke Jawa, ya, terutama di bawah Wali Songo. Nah, di Jawa ternyata ada pembagian juga tentang ilmu. Yang pertama, ilmu yang ada di pikirannya orang, itu namanya lalar. Itu untuk mengetahui alam benda. Dan ada ilmu yang ada di dalam mana hatinya orang. Ini yang dinamakan kaweruh, ya. Nah, itulah Islam masuk di sini, sudah tinggal menyesuaikan saja. Kenapa? Karena sama, ada ilmu husuli, ini ada lalar, ada ilmu huduri, ada kaweruh di situ.
Jadi ini banyak orang yang keliru. Yang harus ngaji hikam dipikir wis ngelakoni, belum, hikam itu masih ngaji. Ilmu kulit. Jadi ngaji tentang definisi-definisi apa yang harus dilakukan, belum laku. Kalau sudah laku, ilmu gururi itu namanya suluk. Ya. Banyak orang tidak paham ini. Ya. Di situ suluk itulah perjuangan seorang yang namanya salik. Ya, orangnya disebut salik itu melakoni suluk. Ya, melatih sesuatu dengan hati. Ya, kita sekolah gak pernah ya, diajari melatih hati itu gak ada. Semuanya akal. Ini tuh ilmu adalah pertanyaan, akal. Ya, tapi banyak orang keliru memahami tasawuf karena dipikir kayak filsafat tasawuf itu. Bukan, ya. Itu ilmu ini. Apalagi kalau kita sudah sekolah itu sudah doktrin dan dogmanya itu jelas. Kenapa? Misalnya mendefinisikan orang kalau buta huruf itu pasti orang bodoh, primitif, terbelakang. Maka benar itu? Wah benar. Ya, kenapa? Dalam fakta tidak seperti itu. Ya, kita tahu filsuf paling pinter di Yunani itu namanya Sokrates. Beliau buta huruf. Ya, nanti kalau kita baca tulisannya Plato, judulnya Parmakon, kita baru tahu, oh ternyata Sokrates itu buta huruf ya. Kenapa? Dijelaskan oleh Plato. Kenapa Sokrates memilih buta huruf? Ada alasannya di situ. Ya. Bayangkan orang pintar sak Yunani itu buta huruf dan disengaja memang buta huruf. Ya. Ya. Itu nanti kita baca tulisan Plato itu, guru saya itu buta huruf. Di situ. Nanti peradaban Islam begitu besar juga dibangun oleh seorang yang buta huruf. Di situ. Al-Quran aja nggak ada tulisannya, disampaikan dengan cara dihafal semuanya. Nanti ada penakluk dunia terkenal jeniskan itu penakluk sepertiga dunia. Kita huruf dia. Ya. Jeniskan itu penemu meriam. Jadi penemu Mesir itu Cina tapi dalam bentuk meriam untuk perang itu jeniskan. Kita huruf. Jadi banyak orang-orang itu yang tahu itu. Jadi ini doktrin dan dogma yang belum tentu benar gitu loh. Kenapa Sokrates bisa secerdas itu? Beliau menggunakan ilmu. Kenapa Rasulullah begitu cerdas mengetahui segala macam pengetahuan ini? Ya, itulah kata-kata kaweruh dalam bahasa Jawa itu kemudian dimaknai yang sama dengan bahasa Arab menjadi makrifat. Ya. Ini orang arif manusianya. Orang yang bermakrifat itu disebut orang arif, jamaknya arifin. Ya, itu bukan alim, lain lagi. Ya, kalau alim itu nanti jamaknya ulama. Tapi kalau arif itu jamaknya arifin, orang-orang yang bijaksana, orang-orang. Karena itu NU pendidikannya pakai nama Ma'arif. Ya, itu untuk melahirkan orang-orang yang bukan hanya cerdas tapi juga arif dan bijaksana. Jadi ini konteks-konteks itu. Ya. Jadi di dalam laku itu yang penting suluk. Ya, banyak orang nggak paham. Berpuluh-puluh tahun belajar tasawuf itu nggak paham, karena dipahami dengan akal, ditafsirkan dengan ini cocok, nggak bisa, nggak bakal ketemu. Ya, jadi yang penting dilatih adalah rasa, bagaimana merasakan. Jadi ada pikir. Nanti kalau
ajarannya Sunan Kalijogo itu memang ada selain iling, pikir, itu ada tanafas, nufus dan seterusnya, itu keluar masuknya nafas ya, sekalian dengan pikirnya ya, itu nggak bisa dimaknai dengan akal ya, disitulah nanti pelan-pelan orang akan tahu oh ternyata manusia ini diselubungi oleh hijab itu 7 lapis. Ada 7 lapis hijab. Itu nanti ada di dalam kitab Tuhfatul Musalah ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa menjadi suluk martabat itu. Ya, itu ada bahwa segala sesuatu itu ada 7 tahapan. Jadi ketika memaknai kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu disederhanakan menjadi basa Jawa ilmu sangkan paraning dumadi. Itu sebetulnya terjemahan bahasa Arab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah ya. Nah, kita datang dari Allah itu menurut ajaran ini melalui 7 tahap ya. Tahap pertama, tahap akadiyah 1. Setelah itu turun kedua, tahap wahdah. Turun ketiga, tahap wahidiyah. Turun keempat, tahap arwah, alam arwah, alam misal, alam adsam, baru insan kamil ya, itu 7 tahap di mana masing-masing tahap itu lamanya 40 hari. Ahadiyah 40 hari, setelah itu wahdah 40 hari, wahidiyah 40 hari ya. Setelah itu masuk alam arwah. Kenapa? Memasuki tahap keempat itu Allah meniupkan ruh kepada manusia ya. Jadi 40 hari yang keempat itu bentuk ya, janin itu sudah wujud ya, sudah bentuknya seperti janin ya. Disitulah Allah meniupkan roh ya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan Allah bersabda kepada malaikat apa? Ifqala rabbuka lil malaikah inni khaliqun basyaram min tin. Ya, Allah bersabda kepada mereka, sesungguhnya aku akan mencipta manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalau basar ini sudah terbentuk sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ya, nafakhtu fihi min ruhi, sebagian ruhku ke dalam tanah ini. Jadi tanah ini diisi sebagian roh Allah. Faqullahu sajidin. Karena itu sujudlah kalian semua kepada tanah ini. Ya. Disitulah digambarkan fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Seluruh malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud kepada manusia. Kenapa iblis tidak mau sujud? Tapi malaikat sujud semua. Karena yang tahu malaikat ya. Tadi yang diberitahu Allah malaikat. Itulah rabbuka lil malaikat. Tahu bahwa di dalam manusia ini ada roh ilahi. Karena itu semua sujud ila iblis, kecuali iblis. Iblis tak ngerti, dan dia tak diajak.
kecuali kalau tadi ifkola robuka malaikat, wah iblis tahu, ini enggak, malaikat iblisnya enggak tahu. Dan itu sampai mati iblis enggak mau sujud kepada tanah ini karena dia enggak tahu ya. Nah ini proses. Jadi di dalam ajaran itu disebutkan tiap manusia itu memiliki roh ilahi di dalam dirinya ya. Itu yang disebut ruh al-haq ya. Ini ada di situ. Jadi jangan kaget nanti kalau apa ruh al-haq ini bisa ketemu dengan yang meniupkan dia di sana ya. Ini memang itu ada 7 tahapan. Nanti kalau sudah 7 tahapan baru dia disebut insan kamil. Jadi 40 hari kali 7 itu 280 hari ya. Itu proses lahirnya manusia melalui 7 tahap 280 hari. Nah, nanti manusia kembali itu juga melalui 7 tahap ya. Nah ini nanti kalau mengikuti ajaran Syekh Lemah Abang ya, Siti Jenar, orang ketika datang dari Allah sebagai insan kamil lahir dalam bentuk bayi. Karena itu kalau kembali dia juga harus dalam bentuk seperti bayi. Bayi lahir itu tidak mengenal keindahan, kecantikan, enak, nggak ada dia, nggak merasakan apa-apa, tidak terikat apapun. Itu kondisi kejiwaan dan pikiran bayi. Maka orang kalau mati harus kembali kepada kondisi itu ya. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan mangkana akhiruhu kalam la ilaha illallah ta'ala jannah. Siapa saja di akhir hayatnya tidak mengingat sesuatu, tidak mengucap sesuatu, hanya Allah ta'ala jannah. Itu ajaran Syekh Lemah Abang. Jadi sebelum mati orang harus menghapus semua pikiran terhadap keduniawian, persis seperti bayi. Nah rupanya gak gampang itu, gak semua orang bisa ya. Banyak orang-orang yang pinter-pinter itu ketika mati masih ingat duniawi ya. Ada ingat anaknya masih kecil, nanti kalau saya mati anak saya makan apa ya, masih ada yang ingat istri mudanya macam-macam ya, ingat rumahnya macam-macam. Itu gak gampang. Disitulah Sunan Kalijogo mengambil jalan tengah. Tidak semua orang mampu mencapai tahap sempurna itu ya. Disitulah Sunan Kalijogo mungkin mengajarkan kembali ke 7 tahap awal. Tahap pertama orang di alam kubur. Di alam kubur itu lamanya 3000 tahun, tapi dalam hitungan dunia itu cuma 3 hari. Nanti dia akan melewati alam barzakh ya, yang lamanya 7000 tahun ya. Tetapi di dalam hitungan dunia sama dengan 7 hari melewati tahap-tahap itu. Nah ini menurut Sunan Kalijogo, orang-orang yang kembali ya, arwahnya untuk kembali kepada Allah itu memiliki hambatan-hambatan besar karena ingatannya terhadap kehidupan dunia. Itu sebabnya keluarganya untuk menolong, kamu doakan ya, tiap tahap kembalinya roh
ada ajaran apa? Selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun mendak pisan, setahun mindak windu, Ya Bu. dan 1000 hari. Itu kembalinya bukan ajaran Hindu, itu ajaran ya, dari Sunan Kalijogo. Di situ untuk apa? Memberi peluang kepada orang yang tidak mampu mencapai makrifat seperti yang disyaratkan Syekh Lemah Apa. Jadi gak ngawur, itu ada ajarannya itu ya, itu nanti penjelasan ini ya seringkali gak dipahami orang ya. Jadi capaiannya di situ. Tidak semua orang bisa makrifat ya. Tidak semua orang mampu mencapai, tapi ada jalan tengah untuk mencapai bagaimana semua bisa dicapai. Nah itulah gambaran dari sangkan paraning dumadi itu seperti itu. Jadi betulnya dari kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kayak begitu itu ajarannya. Jadi ini lahir tradisi di Islam itu. Di Indonesia orang mati ada peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun pertama, setahun kedua, dan 1000 hari. Itu kaitannya dengan ajaran martabat itu ini. Itu semua ada proses itu ya. Dan semua itu nanti ada penjelasannya. Seluruh ini memang terbagi atas 7 lapis ya. Hari itu 7 hari. Langit itu juga lapis 7. Surga itu ada 7 lapisan. Neraka ada 7 lapisan ya. Orang sholat itu juga 7 gerakan ya. Mulai berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, itu 7 kali ya. Dan sholat itu dianggap tidak sah kalau tidak membaca surat yang 7 ayat Al-Fatihah. Semuanya nanti hitungannya itu 7 semua ya. Itu ya memang gimana itu ya. Seperti nggak bisa dijelaskan rasional gimana, tapi itu dijalankan oleh semua orang Islam yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Jadi di situ nanti tahapan-tahapan itu ada ya. Dan keunikan dari ilmu tasawuf di Jawa ini itu beda dengan Timur Tengah ya. Di Jawa ini selalu dihubungkan dengan laut karena kita memang wilayah lautan, wilayah perairan ya. Nanti Hamzah Pansuri itu bikin syair perahu dan seterusnya ya, nanti juga itu. Nanti Dewa Ruci itu juga laut nanti. Ketemu Dewa Ruci itu di pusatnya laut ya. Memang ciri-ciri seperti itu tasawuf ke sini. Dan itu proses-proses perjalanan rohani yang hanya bisa dirasakan, tak bisa dijelaskan. Makin banyak dijelaskan makin keliru. Tambah mumet Ya, ya. Memang itu ya, kuncinya ada pada latihan hati. Karena itu proses pendidikan zaman kuno itu 2 hal ini antara lalar dan kaweruh itu seimbang, diajarkan seimbang. Sampai zaman Wali Songo sama ya. Bahkan setelah ada sekolah itu semua diarahkan menjadi akal ya, pikiran. Disitulah kemerosotan bangsa Indonesia. Ketika zaman kuno masih dalam bentuk kapitayan ya, padepokan, itu kapitayan kuno ya. Itu orang Jawa itu sudah menemukan
3 jenis kalender. Ya, itu abad pertama Masehi. Kalender yang berdasar perhitungan matahari namanya Suryo Sengkolo. Kalender yang berdasar garis edar rembulan itu namanya Condro Sengkolo. Dan kalender yang berdasarkan hitungan musim namanya Pranoto Mongso. Itu lahir dari padepokan ya. Nanti menciptakan aksara Jowo macam-macam itu orang-orang dari lembaga pendidikan, mulai padepokan, asrama, dukuh, peguron, terakhir pesantren, muncul dari situ. Hukum pertama, Kalingga Dharma Sastra tahun 648 Masehi diterapkan. Itu zaman Khalifah Utsman. Quran baru dibukukan, kita sudah punya KUHP. Itu nanti akan berkembang, zaman Singosari dikembangkan jadi Purwadigama Dharma Sastra. Dan kemudian zaman Mojopahit dikembangkan lagi oleh Gajah Mada menjadi Kutara Manawa Dharma Sastra. KUHP itu. Ya, di situ semuanya nanti kelihatan di situ. Bahkan abad 6 Masehi itu kerajaan Sriwijaya dan Mataram itu sudah menemukan alat, ya, untuk penunjuk arah kapal-kapal. Jadi kapal-kapal itu diberi alat namanya pedoman. Itu dipasang di anjungan kapal. Ini yang menentukan arah kapal. Dan itu disebut pedoman. Yang jadi pedoman arah kapal. Kenapa disebut pedoman? Karena alat utamanya terdiri dari dom. Tahu dom? Jarum. Jadi aslinya itu kapal-kapal Indonesia sudah menggunakan kompas. Bagaimana bisa diklaim untuk Eropa yang menemukan? Kan aneh. Sudah ada universitas ya. Jadi dulu di situ, ya. Zaman Mojopahit, orang sudah kenal meriam, ya. Sudah ada. Ya. Jadi namanya bedil besar. Itu nanti di Keturunan Bolawi itu ada diciptakan tentang bedil besar, ya, tentang bedil macam-macam itu ada. Ya. Dan itu nanti kalau kita baca tulisan Al-Funsi dan Buket ketika penaklukan Malaka, ternyata Malaka itu sudah dilengkapi meriam-meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa, dari Mojopahit dan dari Demak. Dulu begitu. Nah, kita kemudian mengikuti pelajaran sejarah sekolah. Mojopahit, senjatai, tumbak, pedang, keris, dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan fakta. Kenapa? Tahun 1512 orang Portugis namanya Tommy Pires, dia tinggal di Jawa, hampir setahun dia di Jawa. Dia menyatakan kerajaan Mojopahit ada di pedalaman, ya, di Doho sana. Dia nyebut Dahyo, ya, Doho. Masih punya pasukan jumlahnya 100.000 yang memiliki senjata musket, senapan. Jadi bedil itu pasukan Mojopahit. Pasukan Portugis yang hidup di masa itu. Gimana kita bisa gak tahu, gak punya catatan? Dan kemudian nganggap Mojopahit itu senjatanya tombak, keris, dan seterusnya. Mana ini? Harus kita buka kembali loh, ini kesaksian orang-orang luar. Pasukan Mojopahit bedil, mereka bawa meriam macam-macam dalam pertempuran. Ya. Di sini justru keunggulan ini habis ketika kita mengikuti sistem sekolah Belanda. Ya. Sekalipun gelar profesor dokter apa ya, belum ada satu pun yang mampu menciptakan kalender Indonesia. Nggak ada. Iya.
gelari profesor doktor setingkat apapun, tidak ada yang mampu menciptakan aksara Indonesia, itu nggak ada. Padahal orang kuno dulu Jawa punya aksara sendiri, Bali, Sunda, Makassar, Batak itu punya aksara sendiri-sendiri. Yang sekolahan nggak ada, niru semua, kalender Londo. Aksaranya ya aksara Belanda, ditiru, semuanya ditiru. KUHP aja gak bisa bikin sendiri kok. KUHP kita itu kan HIR dulu, Harrison Inland Proclamation, bikinan Belanda, jadi gak bisa bikin apa-apa, niru Sony. Nah, itu runtuh kita sekarang bangsa ini gak punya kekuasaan apa-apa, karena semuanya niru. Termasuk nanti ketika mempelajari tasawuf juga lebih banyak menggunakan pikiran, tambah pemilu. Nah di sini ya, jadi kita harus mulai merubah. Kalau nggak ada perubahan, ya, terutama pendidikan kita menselaraskan antara akal dan kolbu, antara lalar dan kabar. Ya, itu kalau tidak diseimbangkan, ya kita tinggal nunggu aja, ya, pasti berakhir bangsa ini. Ya, kalau kita mengikuti barat, kita tidak sadar. Kenapa? Karena yang unggul itu sebetulnya kawarung ini, pengetahuan ini. Dialah yang menemukan segala sesuatu. Jadi di situ. Jadi saya mulai merintis, misalnya pendidikan model ini, anak mulai TK sampai SD itu saya ajari tiap pagi 6:30 sampai jam 6:30 sampai jam 7:30 itu mulai sholat duha, zikir, sholawatan, bacaan Al-Quran, hafalan-hafalan. Itu dikritik, ya, masuk zikir mata pelajaran itu dianggap ya matematika begitu itu. Enggak, kita zikir masuk akal pelajaran, sholat mata pelajaran. Kenapa? Ini menggali intuisi, bukan rasio, tapi intuisi. Kita gali anak-anak, ya. Dan memang kelihatan kemajuan, ya. Tapi dengan resikonya gurunya bolak-balik ganti. Kenapa? Gurunya lulusan sekolah dan gurunya tidak mau dikalahkan sama murid kok lebih pinter nih. Akhirnya tersinggung, mundur, selalu begitu, ya. Jadi anak itu pinter-pinter, ya, dengan sendirinya. Kenapa? Ya karena kita latih intuisinya, ya. Nah disitulah saya kira, ya, sebagai pengantar nanti mungkin Kanjeng Pangeran Karyanegara bisa lebih menjelaskan lebih detail. Tapi yang jelas pengetahuan di Islam itu ada dua, yaitu yang sifatnya husuli dan huduri. Dan untuk tasawuf itu ilmu huduri, betul-betul pelaku, ya, betul-betul dirasakan. Ibaratnya ilmu husuli ini duku, ya, ini digambarkan warnanya coklat kekuningan, rasanya ini itu definisi, ya. Nah kalau ilmu huduri gak usah kamu jelaskan gitu, kamu kupas, kamu telan, ya, tahu baru, oh rasanya seperti ini, manisnya duku itu ini, manisnya jeruk itu ini, ya dirasakan, bukan didefinisikan. Ilmu sekarang kan didefinisikan semua, ya, jadi di situ, ya, jadi disitulah kenapa tidak boleh tanya macam-macam kalau nanti ujungnya balik ke ilmu pikiran lagi, ya, jadi nah disitulah kita perlu bahwa intuisi atau basiroh itu sebetulnya akal yang lebih tinggi daripada rasio, tapi kita abaikan sekarang, ya, akhirnya ya seperti ini kita. Saya kira itu yang bisa saya praktekkan sebagai pengantar.